Bisa jadi awal-awal kita membagi kelebihan, tapi lama-lama orang semua mulai jadi sombong. Karena dia jago ini, orang semua si buju-buju baru dia oke. Ya, begitu. Ada yang jago latih kor, itu ketua stasi so bale-bale dulu baru dia bilang, oh iya nanti kita latih. Begitu. Ada yang jago memasak, nanti orang buju-buju dulu baru dia memasak kalau ada acara bersama. Jadi kelebihan malah jadi kesombongan. Saya berharap bahwa umat di stasi ini satu, percaya bahwa Roh Kudus bekerja. Kalau Roh Kudus menghendaki dan dia terus menghendaki gerejanya hidup, mari kita ambil bagian. Tadi saya bilang Yesus itu terang dan kita pun menjadi terang kalau ada di sekitar kita. Sekali lagi jangan takut. Sesederhana sekecil apapun yang kita buat sudah menjadi catatan di sana. Pastor Boni, Pak Buddha, Pak Umar. Selamat bertemu. Bapak Pastor yang terkasih, Bapak Ibu, Saudara-saudari umat Stasi Santo Petrus Mapangat Barat, pada hari ini, pada saat ini kita akan memulaikan rekoleksi masa prapaskah bagi pengurus stasi, wilayah rohani, dan kelompok kategorial umat stasi yang ada di Santo Petrus Mapangat Barat. Saya atas nama Ketua Stasi menyampaikan selamat datang kepada Bapak Pastor Boni bin Ola PR dan juga Bapak Frater Pondios yang sudah hadir bersama umat Stasi Santo Petrus Mapangat Barat pada siang hari ini, dan juga kepada pengurus wilayah rohani, pengurus kategorial, dan juga semua umat yang sudah mengambil bagian pada acara rekoleksi pada pagi hari ini hingga siang sebentar. Saya atas nama Ketua Stasi menyampaikan selamat datang kepada kita semua. Selamat kita mengikuti rekoleksi pada hari ini. Terima kasih. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan Allah Tritunggal Maha Kudus, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, karena begitu besar cinta, begitu besar rahmat dan berkat, sehingga Engkau kembali kumpulkan di tempat ini sebagai satu persekutuan, sebagai satu persaudaraan. Terima kasih ya Bapa, Engkau telah memberikan nafas yang begitu nyata kepada kehidupan kami, sehingga pada saat ini di pagi yang cerah ini kami akan melaksanakan dan melangsungkan rekoleksi kami sebagai pengurus dan wilayah di stasi ini. Kami mohon kepadamu, curahkanlah Roh Kudus-Mu ke atas kami semua, kepada pastor yang akan memberikan materi kepada kami. Kiranya Engkau membimbing, mencurahkan rahmat kebijaksanaan, agar apa yang disampaikan, baik materi maupun makna-makna yang lebih dalam, dapat memperkaya kehidupan iman kami, untuk kami dapat melangsungkan persekutuan kami yang sesuai dengan kehendak-Mu. Berkatilah kegiatan kami pada pagi hari ini ya Tuhan, agar supaya kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar seturut dengan kehendak-Mu. Dikau kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita masuk pada acara inti kita pada hari ini, yakni rekoleksi umat. Kepada pastor, dipersilakan. Senang bisa bersama-sama dengan umat. Ya maaf saya casual saja karena katanya kegiatannya di kebun begitu. Jadi saya kira lebih baik saya begini daripada saya pakai kolar dan jas nanti lari jauh.
Dan tema yang sudah diberikan pada kesempatan ini tema yang berat ya bagi saya. Bagaimana tinggal dalam Kristus, hadirkan damai bagi sesama. Ya, sementara saya sendiri juga belum tentu damai dengan saya punya diri sendiri ya. Mau hadirkan ke orang lagi. Ya, ini pekerjaan berat. Tapi baik, supaya damainya itu gampang hadir, kita mau tes dulu konsentrasi. Ya. Dalam bahasa Inggris, tepuk tangan itu clapping ya. Begitu. Nah, kita mau coba. Saya akan minta semua siap dalam posisi untuk bertepuk tangan. Ya, begitu. Nah, kalau saya bilang clapping, tepuk tangan. Ya. Ulang, clapping. Oke. Clapping. Nah, sudah, berarti semua sudah. Kalau saya bilang clapping, tepuk tangan 2 kali. Ya. Coba. Clapping. Oke. Clapping. Oke. Kalau saya sebut 3 kali, berarti tepuk tangan 3 kali. Ya, coba. Clapping. Oke. Clapping. Nah, kalau saya sebut kla, artinya tidak sampai. Ya. Kalau saya bilang kla, berarti tidak jadi. Atau, nah, kita coba ya. Karena itu dengar baik-baik. Sambil lihat yang di kiri kanan itu betul atau tidak. Ya, kaki ada yang sok kalah pendengar. Ya, so pakai mic kok nak dengar terlalu. Wah, kita mulai. Ini latihan konser. Clapping. Clap. Mau ini pimpinan ya. Nah, kalau pimpinan so mulai tidak konsen, kacau semua tuh anak buah. Ulang. Clapping. Clap. Satu kali lagi, itu saya anggap ya belum jiwa belum tak kumpul semua. Ini kita harap jiwa so ada semua ya. Siap, kita mulai. 1, 2, 3, clap. Clapping. Clap. Sudah. Berarti jiwa sudah kumpul. Hampir. Baik, sampai di belakang suara saya? Ada, oke. Saya ingat dulu, saya pernah ikut acara perkawinan. Siapa yang di belakang tak dengar tapi suara, angkat tangan. Ternyata ada yang angkat tangan, betul dengar kan? Nah, tinggal dalam Kristus, hadirkan damai bagi sesama dan alam ciptanya. Saya pikir-pikir apa yang saya suka bicara tentang tema ini. Lalu saya bongkar-bongkar bahan saya dapat satu tema yang dulu saya pernah kasih beberapa tahun yang lalu, 10-an tahun lalu. Dan saya pikir baik kita renungkan hari ini. Ya, kita akan bicara tentang dosa pokok. Tinggal dalam Kristus itu mengandaikan kita mampu manage hidup panggilan kita sebagai orang Kristen. Ya. Saya ingat persis Jose Mario Escrivá bilang, Santo, pendiri Opus Dei, dia bilang, hiduplah sedemikian rupa sehingga orang lihat kamu saja tahu bahwa kamu pengikut Kristus. Ya, itu tanda salib kalau kita doa bersama dalam komunitas cukup besar. Ya, tapi ketika tampil di acara-acara tertentu yang orang mulai sedikit makin kecil. Ya. Tampil di mana orang sendiri, so hilang. So kurang tunduk. Jadi menjadi orang Katolik tapi orang Kristiani, apalagi para pengurus pemimpin sebuah institusi kecil gereja stasi, kita perlu punya karakter, punya karakteristik. Ya. Dan saya suka bicara itu mulai dari hal-hal yang Tuhan sendiri ingin kita hindari. Ya. Karena itu saya tertarik untuk mengingatkan, mungkin ada yang so lupa, atau ada yang tahu cuma 1 dari 7, ya, atau 2 dari 7, 3 dari 7, atau bahkan ada yang masih tahu 7-7-nya, silakan. Tapi ini kesempatan namanya rekoleksi, jadi kumpul ulang, seingat ulang. Arus dosa yang pertama yang kita bagus renungkan itu adalah kesombongan. Ya. Kita
Ingat kisah yang paling populer dan sampai hari ini masih diceritakan kepada anak-anak kita tentang Lucifer. Ya. Cerita yang paling gampang diingatkan kepada anak-anak tentang Lucifer adalah dia dulu malaikat baik, karena sombong, ya, bersama dengan Mikael, Gabriel, dan Rafael. Karena sombong, ya, akhirnya jatuh. Jadi ada cerita tradisional tentang Lucifer bahwa dia itu pintar main musik, pintar pimpin kor, pintar bernyanyi. Ternyata kelebihan itu juga pada saat yang sama menjadi kelemahannya. Jadi hati-hati dengan kelebihan kita. Ya. Kadang-kadang orang bilang begini, kesian Kang, anak-anak cacat disebut disable. Ya. Mari yang nyanda cacat itu sebenarnya lebih banyak yang disable. Ya. Ada tangannya nak pakai, ya. Ada kakinya nak pakai. Ya. Orang cacat nak ada kaki, dia beri cuma gosok-gosok berjalan dia. Sementara tuh orang yang sehat walafiat, lonceng ibadah, oh nanti berikut ya. Ya. Izin dulu. Gitu. Syukur kalau izin besok masih hidup, izin hari ini besok mati, nah. Jadi kelebihan-kelebihan itu bisa menjadi celah kelemahan kita. Gitu. Karena ia merasa pintar, ia sombong. Kemudian ia ingin mengalahkan Tuhan. Ini cerita tradisional. Mudah-mudahan ada yang masih cerita ke anak-anaknya cerita ini. Kalau nggak salah orang dulu SD kelas 1 guru ya cerita ini. Ya. Supaya orang juga jadi anak-anak yang bukan tidak berdosa martakut, takut dan dosa. Tuhan tidak berkenan dengan orang sombong. Maka Tuhan pun mengusir Lucifer dari surga. Ya. Lucifer akhirnya dibuang ke dalam api neraka bersama setan-setan yang lainnya. Ini cerita. Tapi apa yang mau digambarkan di sana? Bahwa kesombongan itu bisa menyebabkan Tuhan tidak berkenan dalam hidup kita. Dan kesombongan itu tidak berasal dari sesuatu yang lain. Dia berasal dari kelebihan-kelebihan yang Tuhan titipkan ke dalam diri kita. Ya. Begitu. Dan mudah-mudahan kita sadar bahwa apa yang Tuhan titip sebagai kelebihan dalam hidup hendaklah menjadi sumber kebaikan, sumber berkat bagi orang lain. Supaya kelebihan itu tidak menjerumuskan kita, tidak justru membawa kita pada dosa kesombongan. Akibatnya kita jauh dari Tuhan. Ya, kalaupun kita tidak jauh dari Tuhan, Tuhan kita buat jauh dari kita. Begitu. Nah di sini, ya kalau kita bicara tentang masa depan hidup sesudah meninggal, ya kalau Tuhan so jauh, biar Tuhan bawa sama badeka. Tuhan bilang sorry ya, kamu sudah jauh. Gitu. Nanti disconnected terus. Itu sama dengan orang pasiar jauh, signal susah. Ya. Jadi kalau kesombongan bisa berdampak pada koneksi kita dengan Tuhan. Nah, jadi itu satu. Ya. Mudah-mudahan kalau jadi pimpinan kita hati-hati dengan itu. Bisa jadi awal-awal kita membagi kelebihan, tapi lama-lama orang semula jadi sombong. Karena dia jago ini, orang semua si buju-buju baru dia oke. Ya, begitu. Ada yang jago latih kor, itu ketua stasi so bale-bale dulu baru dia bilang oh iya nanti kita latih. Begitu. Ada yang jago memasak, nanti orang buju-buju dulu baru dia memasak kalau ada acara bersama. Jadi kelebihan malah jadi kesombongan. Begitu. Sudah contoh nanti orang ambil sendiri-sendiri banyak. Kalau sombong banyak. Ya. Begitu. Yang berikut, saya kadang-kadang suka bicara ini tapi sedang menampar diri sendiri kan. Saya juga kadang-kadang begitu. Arus kemarahan. Marah. Lihatlah sepenggal kisah kakak beradik Kain dan Habel. Ya, dalam kisah Kejadian 4:1-6. Ya. Kemudian yang kita bilang betul bahwa di situ ceritanya ya, kagak salah. Terlebih ayat kelima ditulis begini, tetapi Kain dan kurban persembahannya tidak diindahkan oleh Tuhan. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ya, hanya karena DP persembahan tidak diterima Tuhan, DP hati jadi panas.
hati panas nggak bisa sembunyi di muka. Kain nyandak lihat dia persembahan gitu. Dia cuma lihat Abel punya, ya apa Abel punya tere-tere kok kita enggak. Nah, semakin sering kita mengukur hidup kita dari orang lain, semakin susah kita ya mencocokkan muka dengan hati. Banyak orang melihat hal bagus tapi dengan cara yang tidak baik. Akibatnya dia pikir semua tidak bagus. Stres dalam hidup ya. Dua potensi, makin kurus atau makin gede ya. Karena stres. Memang orang semua butuh stres. Kita pernah berdebat dengan satu pastor yang studi psikologi. Saya bilang stres itu perlu. Kebayangkan kalau terlalu hidup sudah tidak stres ya. Stres itu bagian dari memanage keseimbangan begitu. Yang ketiga, ya ini seringkali terjadi juga di tengah-tengah umat kita ya. Tantangan para pastor, frater, pimpinan itu dosa kemalasan. Lihat pelanggaran Raja Daud ya. Raja Daud kepada Batsheba. Pelanggaran itu terjadi karena Daud malas ya. Orang pergi perang, Daud tidak pergi. Dia cuma tinggal di rumah, naik di atas atap, santai-santai kong lihat orang mandi. Kelar. Jadi Daud menyuruh orang pergi perang, dia cuma tinggal di istana. Dan karena dia malas-malasan, dia gampang tergoda, masuk lingkaran dosa, yaitu persinahan. Jadi bahaya itu malas. Dan saya terus terang, saya pastor yang paling benci orang malas. Saya bilang, frater, kamu bikin pelanggaran kita masih boleh ampuni, kecuali satu, malas. Nggak mungkin, ya masih namanya masih anak-anak baru tamat SMA ya sudahlah, kita paham-paham. Cuma kalau malas, nggak ada di kita kampus. Dulu saya punya adik tinggal di Pineleng, kuliah di seminari. Kalau saya janji jam 7 saya jemput, kok masih tidur, kita kasih tinggal. Jadi sejak itu dia kalau kita so janji, dia tidak tidur satu malam. Tapi yang terjadi apa? Saat kita datang, dia tak tidur. Karena dia takut kita kasih tinggal, jadi biasanya dia nak tidur. Keempat, iri hati. Kisah populer Lukas 15:11-32, anak yang hilang. Ya. Ternyata tidak hanya menceritakan anak bungsu yang hilang, tapi juga menceritakan anak sulung yang juga hilang. Jadi dia kehilangan dua anak. Ya. Yang satu hilang karena memang dah pergi keluar dari rumah. Yang satu hilang karena dirinya penuh dengan iri hati. Kalaupun perasaan ini manusiawi, muncul karena orang manusiawi, tapi orang mesti tahu bahwa kalau ini kita pelihara, mau hilang kita. Mau hilang. Dia kehilangan rasa sebagai anak. Karena itu dia bilang dari Bapak, kita reken hari-hari siang malam dengar pangana, satu domba pun ngana tak pernah kasih. Ini ungkapan bahwa dia sudah tahu siapa dia. Nah, berbahaya kalau di tengah umat itu sifat ini dipelihara. Atau kita sendiri tidak sadar kalau kita hidup dengan model seperti itu. Atau kisah Yusuf dengan 11 saudaranya yang iri hati padanya, dan pada akhirnya apa yang dorong baking, don jual dia. Ya. Puncak dari rasa iri hati adalah menyalibkan Yesus. Jadi iri hati itu sederhana, mar dia bisa bunuh Tuhan. Yang berikut itu kerakusan. Ya. Nah, ini untuk anak-anak pasti gampang. Kamu tahu tuh Doraemon tuh? Nah, DP lagu bagaimana? Aku ingin begitu, aku ingin begini, ingin ini,
ingin itu banyak sekali. Ya. Semua. Lagu ini mewakili manusia yang rakus. Mau semua jadi miliknya, tidak peduli orang lain. Manusia rakus memang tidak pernah puas. Ya. Bahkan kadang-kadang mengambil juga apa yang menjadi hak orang lain. Undang umat semua membuat lingkaran, kata pastor bilang. Berarti itu kursi itu orang masih minggir sedikit, Bang. Boleh. Atau di mana? Begini juga, Bang. Oh, oke. Diundang semua berdiri ya. Mari. Yang orang mau backing sekarang, pertama tangan kanan begini. Tangan kanan. Kanan. Di samping. Nah, sama dengan minta doi patamang. Nah, iya, sudah. Tangan kiri, begini, kasih masuk di telapak tangan kanan, teman. Oke. Iya. Oke. Sudah. Yang penting sudah tahu ya. Nah, DP kata kunci. Nah, coba dengar ya. Nah, dengar dulu, dengar. Kata kuncinya apa? Kita mau bercerita. Mari setiap kali kita sebut kata babi, selamatkan tuh jari, tangkap tuh teman pejari. Boleh? Tes. Iya. Mar kata babi ya, baru ya. Ayo, jadi musisi selamat tuh jari, bertangga tuh. Nah. 3, 2, 1, babi. Ulang. Ini baru latihan, tamu bercerita ya. Ulang, satu kali lagi, babi. Oh, soalnya. Siap. Nah, siap. Tangan. Kita semua bercerita ya. Satu kali lagi, cuma kata babi baru boleh tangkap. Nah, satu hari esok Paruki udah jalan-jalan sampai di stasi Santo Petrus, dia ada lihat bakul. Babi. Terlalu semangat. Boleh. Bakul bukan babi. Bakul cuma ditaruh di gereja banyak sekali. Lalu pastor paroki tanya, ini for apa umatnya? For babi. Oh, mau dapat tahu siapa yang sostro kiri? Jari itu jari tak selamat, mau dapat tahu tuh sostro kiri. Oke, ulang. Kemudian Bapak Ibu bilang, boleh kita minta beberapa biji babi. Ulang. Umat langsung bilang, tapi pastor itu bokeh belum. Itu bokeh belum beranak. Kalau pastor suka, ada babi hutan.
tadi. Ini ulang. Pastor kalau hijau, babile. Baik, baik. Satu kali lagi ya. Oke. Satu waktu. Empat orang jalan terbuka. Dan mereka lihat ada perangkap bajing. Ada perangkap bajing yang menangkap babi. Oke, oke. Lanjut. Terima kasih. Sampai pengurus Dewan Pastoral Stasi, ketua-ketua wilayah rohani, pengurus wilayah rohani, pengurus kategorial. Kita cuma ya nyanda mungkin cuma 40% tuh. Mari kita biar di dapur dapat dengar. Nah, pastor udah bilang, kita cuma mau kasih, bukan mau tambah, tapi lewat apa yang pastor bilang, orang di kepengurusan stasi dan wilayah rohani kategorial juga memberikan apresiasi untuk pastor de materi yang diberikan saat ini. Kita kira sangat-sangat luar biasa. Dan memang perlu untuk orang baking rekoleksi semacam ini, kemudian yang tidak salah ambil narasumber, termasuk dalam cara orang pelayanan, ya pelayanan sebagai pengurus umat. Kalau semua yang pastor ada bilang tadi 7, 5 atau 4 jo yang orang dapat baking, maka nyanda ada yang mau malas-malas, nyanda ada yang baku meraju, nyanda ada yang baku pandang enteng, nyanda ada yang merasa bahwa kita yang lebih tahu semua. Saya pikir contoh orang ketua wilayah rohani, kita ketua wilayah rohani juga sekemampuan saya menyampaikan tadi. Pastor Pemama ada bilang, ada bilang agak mau pi masuk gereja, mau nih nggak pergi, Kang. Nah, saya menyampaikan yang di situ, itu yang di situ yang untuk firman yang dia bilang seorang nabi dihormati di mana-mana, dia daerah asalnya enggak. Nah, kita menyampaikan kalau di patoran, di Pak Umat, kita selalu menyampaikan bahwa kita harus mulai dari kita diri sendiri. Ya, kita mulai dari kita diri sendiri, kemudian datang di keluarga. Sampai di keluarga kita mesti mau bilang, mulai dari kita anak-anak, kita istri, sampai cucu, anak mantu, sampai kita kakak beradik, keponakan, dan bilang jaga saya tunjuk untuk bagus, supaya ketika orang mau bapiki di area yang lebih luas, so dari keluarga kompiki di wilayah rohani, di lingkungan, biar ketuk masih tetap ada DP kurang-kurang, tetapi setidaknya banyak memberikan rasa nyaman, DP jadi garam dan terang. Kita cuma memberikan semangat saja untuk orang. Kita tidak melihat akan selalu kalau kita memang misalnya berajin, nyanda usah ada yang mau menyampaikan bahwa cuma cari-cari muka. Kalau orang mau baking itu dia itu dari lubuk hati yang paling dalam. Yang lihat selama yang apa yang boleh kita berikan jadi contoh, itu bukan karena ada pastor kuah epi yang panggil ini dia kita badekat dengan pastor, atau yang pastor mana ya kita mesti badekat nyanda. Kalau perlu orang ada di paling belakang, nanti kan ada juga yang melihat, oh iya kata ini yang terbaik. Nah ini kita pikir orang sementara pembangunan ini renovasi gereja, kalau orang umat menyatu, orang akan dengan secepatnya untuk dapat menyelesaikan ini dengan nyanda ada beban DP biaya, dana, dan lain-lain. Karena apa? Kalau cuma satu yang jaga berpikir, ya beban sekali. Sapu lidi kalau dia, ini orang mau bikin sapu lidi ini.
Coba ambil satu lidi yang lidi sesapu mapa kelapa ini, yang akan mau berguna. Tetapi kalau dia sebanyak, pasti akan jadi banyak. Jadi menghasilkan itu apa yang orang mau kerjakan. Jadi kalau orang menyatu dalam kapasitasnya orang sebagai pengurus dan umat, pasti akan jadi nyaman, jadi akan berkembang dengan baik. Kita pikir mungkin bukan pertanyaan kan ini, tapi tambah saja memberikan motivasi untuk orang pelayanan saja. Jadi kalau orang pelayanan juga yang kita lihat, kalau orang pelayanan itu dia setengah-setengah, maka dengan umat ini tadi kan pastor, dia tetap umat orang pengurus lekwa. Jadi kita akan berusaha sedemikian rupa untuk menjadikan itu dia jadi contoh. Kalau mungkin ada umat juga yang merasa masih kurang, ya tentu orang jabaku pasang derakang mana pengurus wilayah rohani Santa Perpetua. Tapi bilanya nak mau jadi bagus, kalau mau ini juga yang sebagai pengurus nyanda dapat melakukan, nyanda connect dengan kita, tetap parah DP perjalanan kepengurusan umat. Tapi kita bersyukur, kita kasih tambah 1 menit ini, yang mana kita nyanda pernah aku mengkasih belajar kita pemai tua, pimpin ibadah. Masa pimpin ibadah di kaum ibu, betul enggak? Ibu ketua, betul Kang? Ada di sini umat-umat yang dari luar Katolik, Bu Merlin, Tumundo Mamuntu, Ibu Runtu Kau Tarore, Bu Tirsa, dorong saja pimpin ibadah. Dan ini jadi kebanggaan di patorang. Artinya mudah-mudahan ke depan, karena orang niat yang baik juga, dan orang sifat yang tentu boleh mau mengarahkan, boleh menyatukan orang semangat ini dia, ini boleh memperjalan bagus ke depan. Terima kasih. Pengalaman yang didapat Pastor sebagai pengurus umat bertolak dari apa yang telah materi-materi yang telah disampaikan tadi. Menyadari bersama bahwa umat yang ada sekarang yang berhadapan dengan situasi yang sangat kompleks, berhadapan dengan hidup di dalam era digital yang pendek kata umat pada cuek. Berkesan sekali bahwa satu waktu misa Natal, salah satu pastor mimpin misa, dan itu berkesan sekali sampai sekarang. Menuju tahun 2023, supaya sebagaimana Tuhan itu dicaca jiwa pada waktu itu yang terjadi 2000 tahun yang lalu, bagaimana umat itu di wilayah rohani jangan cuma terdaftar di wilayah rohani, tapi harus berbuat. Dan itu yang seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa sebagai pengurus wilayah punya kendala di situ, bahwa umat cuma sekedar didata saja, dia cuek saja. Kita punya tujuan untuk mendapatkan Tuhan, itu urusan kita. Sementara pastor bilang tadi, bagaimana kalau di wilayah rohani tidak ada lagi kehangatan, mungkin merasa tidak penting amat untuk berwilayah rohani, tetapi sangat pentinglah kita berhangatan, kita hidup bersama-sama untuk membangun umat. Karena kalau bila mana sudah tidak perlu kehangatan itu di wilayah rohani, ya mungkin wilayah rohani dibubarkan saja, kita langsung ke stasi, tidak ada wilayah rohani. Kalau tidak mau lagi mencari kehangatan di wilayah rohani itu. Nah, yang menjadi pertanyaan, bukan pertanyaan, minta saran, langkah-langkah apa yang kita mau ambil sebagai pengurus wilayah rohani untuk mencapai apa yang disampaikan oleh pastor tadi. Karena apa? Mungkin ketua wilayah rohani atau pengurus wilayah rohani kurang pengalaman dalam hal itu, tetapi menghadapi umat yang sangat kompleks sekarang, yang pada cuek pada akhirnya. Kita mau pergi mau nyanda. Nah, minta saran, petunjuk apa yang orang boleh dapat sebagai pengurus untuk tercapailah kehangatan itu. Saya sempat berpikir begini, Ustaz. Minta maaf, ini sudah terlalu panjang.
menyelamatkan umat itu sendiri, supaya dia bisa jalan sebagaimana. Lebih baik saya yang mundur, biar kamu selamat. Karena mungkin saya yang menjadi gelap di dalam itu, saya lah yang akan pergi, supaya kamu akan mendapat terang dalam hidup. Mungkinlah saya berpikir, kehadiranku menjadi gelap dalam kehidupan Anda di dalam wilayah. Itu secara manusia, pastor. Karena apa? Manusia pun, pengurus pun, bahkan pastor sebagaimana pastor bilang tadi, ada batasan-batasan untuk pelayanan. Apalagi kita mengurus umat, mengurus keluarga, melihat umat yang warnanya berbeda-beda, sehingga berpikir mungkin siapa tahu orang lain yang membuat terang dalam perjalanan kepengurusan, ataukah saya yang tidak mampu memberikan terang pada waktu kepemimpinan. Demikian, Pastor. Kadang-kadang saya lebih melihat secara manusiawi, strategi kita juga perlu kita review lagi. Memang di seminari orang disiapkan itu untuk jadi pastor karena Tuhan punya urusannya, dia panggil siapa yang dia mau. Tapi kadang-kadang kita tidak siap juga sebagai leader. Ada banyak juga yang tidak mau punya kemampuan yang bisa setara dengan bagaimana orang lain punya kemampuan. Kita kadang-kadang melihat hal itu sebagai sesuatu yang tidak perlu. Ketika masuk di Pondok Emmaus, memilih membuat perubahan yang luar biasa besar. Banyak yang mungkin setuju, banyak yang tidak. Karena saya bilang, kita berhadapan dengan situasi yang sangat berat. Kalau kita tidak buat perubahan sekarang, kapan? Dan kita tidak bisa jalan, kita harus lari. Dunia ini tidak jalan santai-santai. Kita bisa ketinggalan jauh, dan ketika kita sadar, orang sudah tidak pakai kita lagi. Karena itu, saya memberi motivasi, tapi juga berdoa supaya Roh Kudus menyertai kita. Ini yang menjadi kadang-kadang keprihatinan saya ya. Hidup kita harus hidup yang ditandai dengan daya roh, gerakan roh. Itu satu. Kedua, tentu kita berharap bahwa dengan daya dan gerakan roh, dengan bantuan dari program-program gereja, kita saling membekali diri supaya bisa membantu sesama. Yang ketiga, tentu kita harus ingat seperti yang saya bilang tadi, gereja ini tidak demi gereja, demi sebuah perjalanan menuju pada hidup kekal. Memang krisis sekarang ini krisis yang berat, tapi di banyak tempat krisis itu sudah kelihatan dampaknya. Apakah kita mau begitu? Apakah kita mau pesimis, kemudian berhadapan dengan umat yang mungkin tidak lagi hangat, dan kita merasa bahwa tidak bisa buat perubahan? Nanti ini malah kita mempercepat, bahaya itu masuk kan. Tapi kalau roh bekerja, itulah yang dipercaya oleh Yohanes 23 waktu membuka Konsili Vatikan kedua. Buka semua jendela-jendela, gereja harus membaharui diri. Roh Kudus sedang berkeinginan. Saya tidak bisa menahan. Maka dia yang dianggap sebagai paus transisi, karena dipilih dalam usia 80 untuk menanti paus baru, dipilihlah yang tua supaya cepat mati. Ternyata yang tua dan dianggap lemah inilah yang membuat perubahan gereja yang hari ini kita rasakan. Pastor boleh mengada umat. Jadi jangan pesimis. Paus Yohanes 23 itu merubah arah gereja. Ketika bom Rusia itu sudah tiba di Kuba untuk menghantam Amerika, Paus yang tukang melawak ini bicara setengah jam di radio, dan perang yang menghancurkan dunia berhenti. Kalau dia tidak bicara waktu itu, setengah dunia ini hancur. Kalau orang tahu sedikit sejarah ya. Maka dia tulislah apa yang disebut Pacem in Terris, satu dokumen yang menyertai dia punya statement radio untuk minta Rusia jangan backing. Kuba dengan Amerika itu cuma sedekat. Kalau itu terjadi, setengah dunia hancur. Dan saya tidak tahu nasib kita seperti apa. Tapi Yohanes 23 siapa? Dianggap orang tua, tidak berguna, cuma melawak. Orang bilang paus hidung besar.
Tapi orang inilah yang sekarang menjaga gereja yang kita masih sayang hari ini. Konsili Vatikan kedua sampai hari ini masih dibaca. Apa yang orang bicara tahun 65 sampai hari ini masih oke. Masih sama. Tapi hanya karena keyakinannya bahwa Roh Kudus sedang bekerja, saya tidak bisa menahan. Karena itu dia umumkan, dia kumpulkan uskup-uskup dari seluruh dunia. Bayangkan, dari seluruh dunia berapa anggarannya itu. Tapi itu, saya cuma memberi optimisme kepada kita bahwa kalau Roh Kudus menghendaki dan dia terus menghendaki gerejanya hidup, mari kita ambil bagian. Tadi saya bilang Yesus itu terang dan kita pun menjadi terang kalau ada di sekitar kita. Selagi keputusan ya tentu di tangan masing-masing pribadi. Yesus kan bilang, ya ikutlah aku, tapi kalau tidak mau ikutkan ya masing-masing punya urusan juga. Siapa yang tidak mau selamat ya silakan. Saya berharap bahwa umat di stasi ini satu, percaya bahwa Roh Kudus bekerja dalam diri setiap pengurus yang terpilih dan bekerja. Sudah 2 tahun kan? Ya, kurang lebih 2 tahun. Lihat, 2 tahun masih setia dengan segala macam kekurangan dan kelebihannya. Roh Kudus bekerja. Yang kedua, mudah-mudahan lewat gereja ada macam-macam bentuk pendampingan sehingga kita bisa saling memperkaya. Keterampilan-keterampilan yang diperlukan untuk membangun umat juga bisa ditambahkan. Dan yang ketiga, ya, mudah-mudahan apa yang kita buat ini berbuah. Jadi kita doakan sesederhana pun apa yang kita buat punya dampak, punya buah. Sekali lagi jangan takut. Sesederhana sekecil apapun yang kita buat sudah menjadi catatan di sana. Tuhan memperhitungkannya. Karena itu kita doakan selalu dalam Ekaristi. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja. Terima kasih.